Jadi sebelum adanya bursa dan lembaga clearing dan lembaga kustodi, itu yang ada hanya pedagang-pedagang yang membantu memperdagangkan aset kripto kepada nasabah-nasabahnya. Jadi pedagang langsung ke nasabah, investornya atau betul. nasabahnya. Jadi pedagang hanya melakukan untuk perdagangan nasabahnya aja, yang dimana kita awasi dan kita catat. Bursa. Jadi lebih apa ya? Kalau misalkan saya sebagai mau investasi di sana di pedagangnya, jadi lebih aman. Mestinya lebih aman, Pak. Kripto jangan deh, nanti banyak scam. Nah itu yang mau kita benerin. Tapi banyak juga yang FOMO, Pak. Oh itu juga. Itu memang nggak dipungkiri, Pak. Yang sering banyak cerita itu kan yang berhasil. Wah, tapi kalau yang pada nggak berhasil biasanya pada diam semua, makanya dengar ceritanya berhasil jadi kepengen. Sebetulnya kan kita juga mesti tahu banyak juga yang nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Karena mungkin banyak yang tidak mengerjakan PR-nya, nggak melakukan riset dulu. Ini barang yang mau saya beli kriptonya, kripto ada ribuan. Nggak semuanya bisa menjanjikan hal yang sama, karena use case-nya juga beda-beda, karakternya beda-beda. Jadi ini yang perlu dilakukan dulu, do your own research lah. Pak Subhani, Direktur Utama PT Central Financial X atau CFX. Selamat datang di Podcast Merdeka. Terima kasih Mas Angga, Mas Asis. Podcast Merdeka. Podcast Merdeka. Kita kedatangan Pak Subhani. Pak Subhani, karena kita mau ngobrol banyak soal kripto dan ekosistemnya. Ya. Oke. Jadi ini kan kripto ini Pak Subhani ini sebagai apa ya? Investasi gaya baru kali. Sempat disinggung sama beberapa kali sama Pak Wapres, Pak Gibran. Tentu buat di Indonesia tuh ya buat anak muda gaul sekarang tuh udah paham lah kripto. Tapi banyak juga buat kita-kita nih yang sudah lebih dewasa, asik. Iya. karena kalau kita lihat ini kan CFX ini kan dari tahun 2023. Sebenarnya kan memang support lah untuk perkembangan pasar aset digital di Indonesia ya. Harus. Tapi nanti kita korek, Pak. Yang pertama mungkin pertanyaan saya langsung kita kasih yang panas, Sis. Kasih yang panas. Aduh. Pak, kita pengen tahu dulu nih detailnya soal CFX, PT Central Financial. Kalau kita bicara ekosistem kripto, sebenarnya CFX itu, bursa CFX itu apa, Pak? Oke. Jadi makasih nih Mas Asis, Mas Angga waktunya. Kebetulan ini kita juga apresiasi sama Merdeka Podcast nih, karena ini bisa menjadi bagian dari literasi edukasi kami juga, di mana kita bisa berbagi informasi, termasuk salah satunya menerangkan apa fungsi CFX dan kenapa CFX lahir. Jadi teman-teman yang mendengarkan semakin paham seperti apa ekosistem kripto di Indonesia dan saat ini sudah ada apa aja gitu. Nah, bermula dari CFX lahir itu kita launching pertama kali 28 Juli tahun 2023, di mana kita mendapatkan izin dari Bapepti. Spiritnya adalah bagaimana perdagangan kripto yang sudah ada di Indonesia dapat lebih diperbaiki dalam segi keamanannya, transparansinya, sehingga kuenya akan bisa menjadi lebih besar, akan menarik buat calon-calon investor atau pengguna kripto semakin nyaman lagi bertransaksi di Indonesia. Oleh karena itu lahirlah bursa bersama juga dengan lembaga clearing dan lembaga kustodi. Ini kita 3 lembaga yang terpisah, karena mempunyai wewenang dan fungsi masing-masing. Kami bursa itu harus memastikan bahwa perdagangan kripto berjalan sesuai adanya, transparansinya terjaga, kredibilitasnya terjaga, dan memastikan perdagangan itu tercatat dengan baik. Karena saat itu kan kami di bawah regulatornya Bapepti, jadi harus melaporkan ke pihak regulator. Jadi lebih transparan ya. Lebih transparan dalam proses transaksinya. Betul. Nah, selama ini memang kalau sebelum munculnya dari CFX itu
apa ya, tidak termanage gitu, tidak termonitor. Pasar kriptonya tuh seperti apa gitu? Oke. Jadi sebelum adanya bursa dan lembaga clearing dan lembaga kustodi, itu yang ada hanya pedagang-pedagang yang membantu memperdagangkan aset kripto kepada nasabah-nasabahnya. Jadi pedagang langsung ke nasabah, investornya atau betul. nasabahnya. Okay. Nah, walaupun mereka sempat ada di bawah pengawasan Bapepti, tapi duit nasabah dan aset nasabah itu masih dipegang oleh pihak pedagangnya. Wow. Nah, di sini yang ada kita lihat suatu potensi resiko. Besar sekali, Pak. Seperti yang kita pernah dengar di Amerika waktu itu kejadiannya besar sekali kan, FTX ya. Jadi misalkan pedagangnya bawa kabur aja, udah susah. Baik. Nah, karena uangnya sama asetnya ada di mereka, sehingga sekarang dana masyarakat fiatnya itu sudah dipegang di lembaga clearing, KKI namanya. Lalu asetnya kriptonya dipegang lembaga kustodian di ICC. Jadi pedagang hanya melakukan untuk perdagangan nasabahnya aja, yang dimana kita awasi dan kita catat bursa. Jadi lebih apa ya? Kalau misalkan saya sebagai mau investasi di sana, di pedagangnya, jadi lebih aman. Mestinya lebih aman, Pak. Karena itulah spiritnya bahwa bagaimana kami hadir untuk mengamankan transaksi perdagangan kripto yang ada. Pedagang sudah tidak bisa lagi menggunakan dana nasabahnya untuk keperluan lain. Hanya kita bisa memastikan itu memang dipergunakan untuk perdagangan kriptonya. Berarti peran CFX sendiri di sini penting banget nih Pak sebagai bursa. Sangat penting, Pak. Artinya si nasabah atau investor ini bisa protesnya gitu ya ke CFX bisa. dong. Kita betul. Iya. Karena itu bagian dari fungsi kami, bagaimana kami juga bisa membuka pintu sebesar-besarnya untuk para nasabah yang memang ada suatu pertanyaan, even suatu pertanyaan kami siap memberikan jawaban-jawaban. Kami akan memberikan informasi apapun yang diperlukan. Dan kalau misalkan ada pelanggaran yang dirasa oleh konsumen tidak fair dari pedagangnya, bisa mengadu ke kami. Kami ada channel-channelnya. Salah satunya bisa email ke care@cfx.co.id. Di situ kami akan follow up. Tinggal disebutkan ini nasabahnya di pedagang mana, yang memang bila itu pedagangnya merupakan anggota kami dan sudah berizin dan diawasi oleh OJK, tentunya kami akan lanjutkan. Karena memang yang perlu diketahui nih, ini memang penting sekali. Bertransaksilah di pedagang yang sudah berizin OJK. Jadi di sini ada 20 pedagang aset keuangan digital. Yang di bawah bursa CFX ini. Betul. Jadi ada 20-nya ini sudah memiliki izin full dari OJK, sehingga bila ada apapun kami bisa menindaklanjuti dan meminta pertanggungjawabannya. Nah, sedangkan ada yang tidak berizin nih, ini yang akhirnya menjadi masalah. Yang tidak berizin itu banyak jumlahnya, Pak? Banyak, Pak. Banyak. Nah, ya, itu kan masyarakat juga harus perlu tahu. Perlu tahu. Yang mana yang berizin, tidak berizin, karena persoalannya dari dulu kan soal trust, soal aman segala macam. Yang tidak berizin itu yang perlu literasi juga harus perlu tahu. Harus, Pak. Jadi bayangkan, Pak, yang tidak berizin itu kan biasanya itu global player. Sehingga bila nanti ada apa-apa, kayak kemarin yang kejadian ada yang tidak bertanggung jawab, exchange-nya yang di luar itu, global exchange-nya, mau kejar kemana? Ya yang kita jaga kan, kita fokus pada konsumen Indonesia nih, masyarakat Indonesia. Nanti mereka mau ngadu ke siapa? Ke OJK? Nggak ada dalam pengawasan OJK. Ke bursa juga bukan membersnya. Bukan members. Kita mau melakukan apa? Itulah makanya mesti di pedagang yang memang sudah berizin. Ya, itulah makanya peran CFX di sini. Ya penting. Ibaratnya kalau kita ada apa-apa mau ngadu kemana gitu. Tapi FYI sih, ini pedagang yang dimaksud Pak Subani ibarat di bursa itu emiten ya Pak ya. Iya, kira-kira begitu. Bahasanya biar bukan emiten. Apa? Yang pedagang yang dimaksud itu sekuritas. Oh, sekuritas. Oke. Ya,
Tapi kalau nama sahamnya itu kan kayak jenis kriptonya. Ya, jadi bisa ada Bitcoin, Ethereum segala macam. Itu beda. Beda. Oh, pedagangnya sekuritasnya. Oke. Gitu. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, salah tangkap ternyata. Sorry pemirsa. No problem. Pak, saya lanjut soal pertanyaan gini. Ngomongin soal peran CFX ya dalam industri kripto secara garis besar ini sebenarnya kan sebagai penyelenggara bursa aset keuangan digital. Ini kalau kita tarik dalam konteks aset kripto ini hubungannya apa Pak ini? Soal antara bursa aset keuangan digital dengan salah satunya di kripto itu. Oke. Jadi saya bicara sejarahnya dulu. Jadi memang aset kripto itu ketika kami lahir pun kan masih di bawah Bapepti. Yeah. Itu kelas asetnya masih komoditas. Yeah. Oke. Masih komoditas. Nah, per Januari tahun ini itu sudah pindah dari Bapepti ke OJK. Januari 2025 ya Pak ya? Januari 2025. Yeah. Sehingga di OJK itu sudah berubah klasifikasi asetnya menjadi aset keuangan digital. Yeah. Aset kripto. Jadi sama-sama kripto, tapi dulunya diklasifikasinya sebagai komoditi, maka di bawah Bapepti, sekarang di OJK menjadi aset keuangan digital. Sehingga kalau kita bicara aset kripto ya aset keuangan digital. Gitu. Jadi semua yang berhubungan dengan kripto itu akan berada di bawahnya OJK IAKD aset kripto, di bawahnya Pak Hasan Fauzi. Oke. Ini kalau ngomongin kripto itu kan pengawasannya 24 jam. Itu tapi yang apa care@cfx.co.id itu juga 24 jam? 24 jam. Jadi memang semuanya di industri kripto ini semuanya harus 24 jam, nggak ada liburnya nih. Iya, 24/7. 24/7. Iya, monitoringnya itu secara memang itu by system banget. By system. Banyak jadi tim yang itu belum matanya udah pandang. Tapi untungnya kan sekarang udah ada teknologi, jadi sistem yang bisa membantu kita memonitor 24 jam. Okay. Tapi tetap memang ini merupakan tantangan paling besar kita, bursa, clearing dan custody, bagaimana kita fasilitasi perdagangan ini 24 jam. Berbeda dengan mungkin kalau ambil contoh pasar saham ya, pasar modal. Itu kan ada jam operasionalnya. Lalu bila misalkan menjual saham gitu, uangnya nggak langsung bisa diterima di nasabah di hari itu juga. Kripto ini luar biasa. Saat ini mau jual, semua nasabah pengen dapat uangnya saat itu juga. Mau jam 2 malam, hari Minggu atau hari tanggal 1 Januari. Tanggal merah nggak pernah kena libur. Setiap hari 24 jam harus beroperasional dan semuanya harus bisa terakomodir. Sehingga makanya ini tantangan yang paling besar. Kita ini mungkin bisa disebut juga perusahaan teknologi. Karena kita banyak mengimplementasikan sistem yang cukup luar biasa untuk mengakomodir tuntutan ini. Jadi monitoring sistem kita 24 jam, rekonsiliasi kita 24 jam. Kan kalau kita ngeliat memang sesimpel jual terus langsung terima duit, tapi prosesnya kan kita mau di balik sistemnya itu. Itu memastikan bahwa ini memang rekeningnya di mana, memang betul ini nasabahnya apa. Itu hitungan detik, Pak. Ya, secara back end-nya ya karena ini sistem teknologi ya. Jadi seolah-olah pas diterima oleh pengguna ya udah cepet aja. Betul. Dan kita kan juga harus mempertanggungjawabkan keamanannya, bahwa memang kita nggak salah transfer, nggak salah hitungan segala macam. Jadi memang ini luar biasa, Pak. Tapi dengan kemajuan teknologi ini itulah yang membuat jadi memungkinkan. Kalau saya lanjutkan dengan pasca transaksinya, di sini ada peran CFX-nya itu ikut nanti setelah pasca transaksi apakah ada audit? Ada, Pak. Ada audit internal itu berarti. Betul. Jadi memang salah satu ini pun dipersyaratkan bahwa bursa mempunyai divisi audit. Audit itu kan ada 2 di kami, Pak. Ada audit internal, ada audit eksternal. Audit eksternal inilah yang akan
bila diperlukan bisa mengaudit anggotanya, yaitu pedagang-pedagang ini. Sehingga contoh Pak tadi ketika ada yang dirugikan nasabah mengadu pada kami lakukan, kami follow up, termasuk bila diperlukan kami mengaudit di pedagang yang terkait. Apakah ada malpraktek di sana atau apa segala macam, dan itu menjadi wewenang kami. Jadi sebenarnya pengawasannya secara internal maupun eksternal berlapis ya Pak? Berlapis. Jadi ini karena ngomongin soal investasi ya pasti ngomongin soal trust sama aman. Iya. Memang tujuan kita menurut saya Pak, pemerintah ini udah sangat baik sekali, cepat tanggap dalam melihat industri kripto ini yang sangat pesat kemajuannya, akhirnya mengambil langkah untuk mengeluarkan regulasi dan termasuk perangkatnya SRO, Bursa Clearing dan Custody, supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, karena di negara-negara sudah banyak yang terjadi yang akhirnya kan trust dari investor berkurang. Orang masih banyak yang punya stigma bahwa wah kripto jangan deh, nanti banyak scam. Nah itu yang mau kita benerin. Tapi banyak juga yang FOMO Pak. Oh itu juga. Itu memang nggak dipungkiri Pak, karena memang berdasarkan statistik nasabah yang atau konsumen atau crypto user yang ada di Indonesia itu sebagian besar adalah Gen Z dan milenial. Dimana kalau anak-anak muda sekarang Pak, ponakan saya, wah bicaranya udah lebih canggih dibanding saya Pak kalau masalah kripto. Jadi karena mereka nggak mau ketinggalan. Apalagi idola mereka kan sekarang kan idolanya ya Elon Musk lah, semuanya segala macam yang semuanya banyak berhubungan dengan kripto. Even Donald Trump aja sangat banyak news tentang yang berhubungan dengan kripto. Jadi anak muda sekarang tuh juga tidak mau ketinggalan, tapi masalahnya kadang-kadang dari mereka tidak mempelajari dulu. Itu berarti perlu peningkatan literasi. Itu penting. Itu memang tugas kami juga. Nah ini acara podcast ini juga salah satu yang mendukung edukasi literasi ini. Terima kasih kepada podcast Merdeka nih. Karena gini sih Pak, soal investasi ya, apalagi sekarang udah perubahan dari Bapepti ke OJK, tentu mindsetnya OJK kan investasi, digitalisasi keuangan. Ini jangan sampai kita ingat zaman COVID Pak, itu banyak sekali. Iya lah Pak Subani ingat lah pasti. Tentu kan CFX hadir nggak mau lagi terulang masa-masa kelam itu Pak. Nah, perlunya di sini nih buat sahabat Merdeka yang muda-muda, Gen Z, milenial, belajar lah, cek-cek dulu ya, kepo-kepo aja dulu ke CFX, ya Pak ya. Do your own research lah. Biasanya dari literasi yang disampaikan dari CFX sendiri, misalkan ada nggak kriteria pedagang-pedagang yang ya minimal yang tadi disampaikan di depan yang harus sudah berlisensi. Syaratnya apa aja sih kalau mau masuk CFX? Jadi kami Ismas harus yang sudah berlisensi OJK. Itu nggak ada harga mati karena masyarakat bisa ngecek di website kami juga ada list yang pedagang yang sudah berlisensi dari OJK. Karena kenapa? Dengan sudah mendapatkan lisensi atau izin dari OJK itu, mereka berarti sudah melalui proses yang cukup panjang. Ini luar biasa pengecekannya. Mereka ada fit and proper test juga buat manajemennya. Dilihat juga contoh modal dasarnya berapa segala macam gitu. Jadi memang Pak Subani, ini kan menarik ya soal tadi Pak Subani sempat nyinggung keponakannya udah paham banget soal kripto gitu. Artinya perkembangan industri aset kripto di Indonesia itu kan udah sampai anak muda. Tapi sebenarnya kalau CFX sendiri Pak melihat Pak Subani lah, perkembangannya sudah seperti apa sih aset kripto di Indonesia ini? Wah, udah luar biasa. Jadi memang perkembangan kripto, aset kripto ini baik di dunia secara global maupun Indonesia terutama ya, itu sangat pesat. Indonesia tahun lalu masih berada di peringkat 7 dalam hal adopsi kriptonya. Rate kenaikan adopsi kriptonya. Tahun ini rate untuk adopsi kriptonya Indonesia udah peringkat 3 di dunia. Di Asia nomor 1. Sehingga kita bisa melihat bahwa memang rakyat Indonesia sudah sangat melek akan keuangan digital, terutama aset kripto nih. Nah,
tahun ini bulan Mei aja kemarin itu dalam 1 bulan itu hampir 50 triliun transaksi yang terjadi volume perdagangannya. Itu kenaikannya tinggi dibanding tahun sebelumnya. Beda bulan. Ini yang hanya bulan 1 yang Mei aja nih. Iya. Kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya itu kenaikannya itu bisa hampir 40%. Jadi memang kita melihat sekarang udah mulai pick up lah volume transaksi di tahun ini. Untuk 1 semester ini sampai bulan Mei itu udah hampir 200 triliun dan sekarang sampai bulan Juni data sudah menunjukkan sudah lebih dari 240 triliun. Jadi ini sih signal yang baik lah. Apalagi baru terakhir kemarin kan kita dapat berita di Amerika Trump juga memutuskan atau memberikan persetujuan untuk hal-hal yang positif untuk kripto lah. Ya berarti memang di Indonesia saya nggak tahu ya karena memang anak-anak muda sekarang itu kan cepat banget. Termasuk saya masih muda Pak. Betul. Sangat muda. Jadi ada informasi salah satunya keuangan digital lewat kripto ini cepat banget mereka juga menyerap. Atau memang masih ada PR yang tentang soal pengetahuan tentang kripto? Sebetulnya masih banyak PR-nya Pak. Dan itu memang tugas kami lah. Jadi, banyak yang tahu juga banyak yang nggak tahu juga. Banyak yang nggak tahu juga. Jadi memang itu literasi edukasi tetap harus kita kedepankan. Karena dengan bertumbuhnya para konsumen kripto atau investor kripto juga tidak serta-merta bahwa mereka itu paham semuanya. Karena kalau kita lihat dari statistik yang menjadi pelanggan di kripto di Indonesia itu konsumennya sebagian besar konsumen itu dari generasi Z sama milenial rentang umur 18 sampai 45 sehingga mereka kadang-kadang banyak berbeda Pak sama kalau kita ngelihat tradisional investor zaman dulu kalau di saham. Mereka banyak mengikuti apa yang ada di sekelilingnya, yang bisa kita sebut misal FOMO. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang kalau nggak tahu kripto, wah mereka takut dianggap nggak gaul. Iya nggak gaul. Jadi itu harus tugas ikut-ikutan. kita. Makanya kita kasih tahu bagaimana jangan hanya mau cuannya aja ibaratnya kan semuanya wah masuk kripto biar cuan. Tapi mesti tahu resikonya apa. Iya, karena saya misalkan awal-awal munculnya kripto, kamu mau berinvestasi di kripto lo cepat kaya. Mindsetnya begitu awal-awal pas ya informasi yang masuk al kripto begitu loh Pak. Betul. Tapi kan yang sering banyak cerita itu kan yang berhasil. Wah, tapi kalau yang pada nggak berhasil biasanya pada diam semua, makanya dengar ceritanya berhasil jadi kepengen. Sebetulnya kan kita juga mesti tahu banyak juga yang nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Karena mungkin banyak yang tidak mengerjakan PR-nya, nggak melakukan riset dulu. Ini barang yang mau saya beli kriptonya, kripto ada ribuan. Nggak semuanya bisa menjanjikan hal yang sama, karena use case-nya juga beda-beda, karakternya beda-beda. Jadi ini yang perlu dilakukan dulu, do your own research lah, sehingga paham. Ini saya karakternya apa? Saya suka yang volatile, atau saya memang mau yang lebih stabil, yang untuk long term. Nah itu ada kategori-kategorinya gitu. Nah itu kan bagian dari tantangan ya Pak Subhani, tantangan anak muda yang FOMO yang tadi. Nah, CFX sendiri perannya akan seperti apa nih buat menghadapi tantangan tersebut nih? Terutama ya lagi-lagi tadi usianya 18 sampai 45, usia yang bisa dibilang masih cukup nekat dalam berinvestasi. Bisa jadi. Memang kita yang terakhir aja kita melakukan kegiatan literasi edukasinya tuh di salah satu universitas. Dan memang menjadi fokus kami itu di sekolah-sekolah. Ya tapi kan kita juga nggak bisa di sekolah yang masih di bawah 18 tahun karena nggak boleh kan. Jadi biasanya universitas. Jadi kita paling banyak lakukan itu di universitas-universitas. Kita sudah banyak melakukan baik itu di Jakarta maupun yang di luar Jakarta. Jadi kita kalau melakukan kegiatan edukasi literasi itu kita gandeng sekolah universitas yang ada di situ, salah satu.
Lalu komunitas kriptonya itu ada banyak sekarang. Di seluruh daerah tuh ada aja komunitas kripto. Komunitas kripto. Banyak sekali. Jadi memang mereka kita undang, kita juga gandeng asosiasi dan para pedagangnya juga. Jadi dari saling connect ya. Saling connect. Jadi bisa memberikan pandangannya dari berbagai macam angle gitu. Bukan hanya dari bursa aja atau bukan hanya dari regulator, tapi juga dari para pelakunya, dari pedagangnya, komunitasnya juga nanti bisa tanya jawab, bisa memberikan sharing knowledge segala macam. Jadi itu yang kita kedepankan dan kita memang fokusnya ke anak-anak muda. Artinya potensinya juga besar, baik Sangat dari besar. sisi instrumen, teknologi. Iya. Yang melek teknologi kan sekarang anak muda nih, memang. Malahan yang sebetulnya tantangan kami adalah yang tua-tua nih. Nah, ngajak yang tua-tua gimana nih? Iya. Coba ngajak Tuan Asis dulu nih. Duit banyak tapi masih ragu investasi kayaknya. Mau kemana? Sebetulnya kita juga sangat berharap yang sudah terbiasa dengan instrumen investasi yang lain juga bisa terpapar ke kripto juga. Tapi CFX kan nggak mungkin merekomendasikan dong untuk. Ya, kita hanya bisa memberikan penjelasan seperti apa ekosistem ini, produk-produknya seperti apa yang ada di Indonesia yang diperdagangkan dan bagaimana. Tapi masalah koin yang mana segala macam itu kembali ke masing-masing lah. Dan yang menariknya di CFX itu ada 20 members di bursanya dan itu semuanya lokal. Ya, harus Lokal. Harus. Dan itu kayaknya kalau misalnya kita cawe-cawe soal UMKM kayaknya ini juga sama lah ya, dari Indonesia harus diperkuat sendiri juga ya Pak ya? Iya, jadi memang kenapa salah satu persyaratannya untuk menjadi pedagang aset keuangan digital itu harus memiliki perusahaan di Indonesia, domisili di Indonesia, sehingga bila ada apa-apa kita minta pertanggungjawabannya juga lebih mudah. Itu yang paling penting Pak. Itu. Kalau ada masalah kita tahu di mana kantor. Kita pun sampai bukan hanya direksi dan juga komisarisnya, siapa pemilik sahamnya dan sampai UBO-nya kita mesti tahu. Pak, ini kita beralih lagi soal induk usaha CFX yaitu Indo Crypto Koin Semesta atau Koin itu baru saja melantai di Bursa Efek. Betul. Di bulan Juli ya Pak ya? Iya, tanggal 9. Tanggal 9 dan bisa lihat sendiri ya sahabat Merdeka. Nah, ini nanti kita lihat pengaruhnya ini. Iya, justru ini menarik. Sedang membangun bursa kripto, tapi justru melantai di pasar modal. Iya. Betul. Nah, itu pengaruhnya apa tuh untuk industri aset kripto sendiri? Itulah yang salah satu yang menjadi dasar koin ini atau IKS itu Indo Crypto Semesta ini melantai di bursa karena ingin mengedepankan transparansi dan kredibilitas dari ekosistem ini. Ini kan menjadi induknya bursa dan lembaga custody, di mana kalau bursa dan lembaga custody dan juga clearing itu sudah di bawah pengawasan OJK IAKD aset kripto. Nah, dengan induk kami menjadi perusahaan terbuka, sehingga induk kami pun juga bisa diawasi langsung oleh masyarakat, karena kan masyarakat juga memiliki sahamnya sekarang, dan juga diawasi oleh OJK pasar modal. Double. Dan juga diawasi oleh IDX lah pastinya, Bursa Efek Indonesia. Sehingga segala sesuatunya tata kelola, good corporate governance itu semuanya harus dikedepankan. Dan ini yang membuat para investor mudah-mudahan lebih percaya dan lebih nyaman jadinya. Karena transparansi, independensi dan kredibilitas itu penting buat investasi kan. Sehingga siapapun yang melakukan penyelenggara perdagangan ini harus membuktikan bahwa mereka juga mempunyai tata kelola yang baik. Artinya memang upaya dari CFX melalui induk usahanya Indo Crypto Koin Semesta ini buat melantai itu udah double transparan. Betul. Satu sisi lagi
baru adaptasi dengan peraturan OJK di aset kripto, tapi juga menunjukkan bahwa kita transparan melantai di bursa efek. Betul, betul. Silakan diawasi. Silakan diawasi. Masyarakat juga akhirnya jadi kita tarik untuk involve, untuk mengawasi induk kami dan mengikuti perkembangannya. Yang semoga misalkan memang positif responnya, jadi juga ikut bisa berinvestasi di segala bidang, baik itu di kripto juga pasar sahamnya juga jadi lebih baik. Oke. Pak, ini pertanyaan terakhir. Siap. Ya. Kalau kita ngelihat kondisi ekonomi secara makro, secara global, kalau kita harapkan kan selalu stabil ya Pak. Jangan sampai ekonomi kalau goyang tuh semuanya berdampak. Gitu. Nah, kalau ya. ini Pak Subani kalau ngelihat kondisi pasar aset kripto ke depan dan masukan dari Pak Subani juga mengenai agar masyarakat itu tidak terjebak dalam skema penipuan investasi aset kripto. Nah ini penting di poin pertama itu soal ke depan dan biar edukasi ke masyarakat. Satu hal, kalau aset kripto itu tidak ada yang bisa prediksi, karena memang ini kan aset global. Jadi segala faktor banyak mempengaruhi pergerakan dari aset kripto ini. Kalau kita ngelihat secara sederhananya, misalkan dari makroekonominya, makanya harapan kita ini aman-aman aja, karena misalkan terjadi perang itu bisa mempengaruhi. Tiba-tiba Donald Trump ngomong apa bisa mempengaruhi. Jadi susah untuk memprediksi aset kripto tersebut. Namun yang kita harapkan adalah bagaimana yang tadi Mas Asis bilang, keadaan ekonomi stabil-stabil aja, aman-aman aja, dan mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih positif. Nah, sekarang kalau untuk yang agar bisa yang mau nyemplung nih ke kripto, memang dia belum pernah nih. Dan nggak terjebak di skema-skema yang penipuannya. Betul. Satu, cek bisa dilihat dari websitenya kami, atau datang ke kantor kami juga bisa. Siapa sajakah yang berizin? Jadi transaksinya harus di pedagang yang memiliki izin resmi. Lalu di kami pun, di website kami pun nanti nih ini kita bocorin lebih awal lah ya. Siap. Kebetulan pada tanggal 28 Juli ini kan second anniversary-nya kami. Di website kami itu akan launching seluruh list aset kripto yang sudah masuk daftar aset kripto yang sudah diizinkan. Jadi kalau mau beli, lihat aja itu kriptonya masuk dalam list itu apa enggak. Karena para pedagang hanya diperbolehkan memperdagangkan koin-koin yang memang masuk daftar aset kripto tersebut. Jadi pedagangnya dicek sudah berizin apa enggak, pas mau beli produknya, kriptonya masuk daftar aset kriptonya apa tidak. Itu yang wajib dilakukan. Lalu lakukan homework-nya kita lah. Sebelum membeli kita pelajari dulu apakah ini use case-nya seperti apa, bagaimana historical datanya, performance-nya seperti apa. Jadi itu menghindari masyarakat tidak terjebak dalam penipuan investasi berarti. Iya. Jadi kadang-kadang ini yang perlu kita lakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa jangan hanya terbawa iming-iming pasti untung apa segala macam, karena semuanya pasti ada dua sisi lah. Gitu. Rugi sih namanya investasi ada, tapi kalau kita cermat mengelola uang kita dan nggak percaya kata orang-orang aja, itu sih akan lebih firm lah. Ya investasi rugi ada, betul. Tapi juga punya potensi untung gitu. Ya memang kalau misalkan rugi karena investasinya meleset, ya itu kan sudah memang udah ada perhitungannya, udah dikalkulasinya dari awal memang mungkin tidak sesuai. Nggak cermat lah. Tapi jangan yang kita coba kan jangan sampai ini ruginya karena uangnya dibawa kabur. Karena kejebak. Nah itu kan yang kita hindari. Siap Pak Subani. Thank you. Siap Mas Angga, Mas Asis. Ini luar biasa. Kita ngobrolin kripto memang nggak cukup sih. Harus panjang, tapi next pas lagi ulang tahun mungkin kita bisa diundang kali. Boleh.
Silakan datang, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi atau kapanpun nanti saya siap hadir lagi. Siap. Pak Subhani, thank you sudah sharing soal Terima kripto. kasih. Semoga juga buat sahabat Merdeka khususnya yang ingin tahu lebih tahu soal kripto bisa cek di CFX ya Pak. Ya. Saham-saham apa aja yang sudah terverifikasi OJK? Kripto, bukan Sudah. saham. Kripto apa saja yang sudah berizin masuk daftar OJK, aset lah. masuk daftar izin OJK dan apalagi CFX-nya juga sudah berizin OJK. Betul. Siap. Pak Subhani, thank you. Terima kasih Mas Angga, terima kasih Mas Asis ya, terima kasih ya. Thank you. Sampai jumpa sahabat Merdeka.